dari kelompok 4 PMT C. Saya Imam. Saya Nabila. Saya Safi. Saya Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran interaktif yang disusun oleh kelompok 4. Itu yang pertama yaitu profil sekolah yang merupakan tempat di mana siswa dan siswi tidak hanya belajar tetapi juga berkembang. Sekolah yang kami tempati yaitu berada di SD Kemala Bayangkari 1 Surabaya yang sedang dipimpin oleh Ibu Siti Nurhayati, dan SD Kemala Bayangkari 1 Surabaya merupakan sekolah swasta yang berakreditasi A yang memiliki jumlah siswa kelas 6 yaitu 17 orang dan alamat yaitu Jalan Ahmad Yani nomor 30-32 Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur. SD Kemala Bayangkari Surabaya memiliki visi dan misi yaitu visi terwujudnya sekolah unggul berprestasi berdasarkan iman dan takwa, cerdas, terampil, mandiri, dan berbudi pekerti luhur. Misi yaitu mempersiapkan anak mandiri dalam kehidupan melalui mempelajari efektif yang profesional dengan meningkatkan intak kedisiplinan, tata tertib, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta mengembangkan kreativitas. Untuk selanjutnya, saya akan membagikan hasil observasi yang telah kami lakukan. Observasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan di dalam sekolah SD Kemala Bayangkari Surabaya. Mari kita lihat teman-teman yang kami dapatkan. Pertama, yaitu bahwa kondisi sekolah, sarana, dan fasilitas sangat cukup mewadai untuk menunjang dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Setiap kelas sudah disediakan proyektor dan ada ruang komputer yang tersedia untuk membantu proses pembelajaran yang lebih mudah. Selanjutnya yaitu kondisi kelas yang cukup kondusif dan rapi serta siswa yang sangat interaktif dalam pembelajaran. Tujuan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang diperlukan. Tujuan observasi yang pertama yaitu memahami kondisi pembelajaran kelas 6, terutama pada keterkaitan pengguna teknologi dan minat siswa terhadap mata pelajaran matematika. Selanjutnya yaitu wawancara. Di sini kami telah menanyakan beberapa wawancara kepada ibu pembimbing kelas. Kami menanyakan 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu apa di setiap kelas disediakan proyektor. Yang kedua, materi matematika manakah yang sulit dipahami oleh siswa kelas 6 di SD Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Pertanyaan ketiga yaitu selama pembelajaran matematika di kelas, apakah ibu sudah menggunakan atau memanfaatkan teknologi atau semacamnya? Selanjutnya yaitu jawaban dari ibu pembimbing. Jawaban yang pertama, ibu menjawab iya, kami telah menyediakan proyektor pada setiap kelas dimulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Kami juga menyediakan ruang komputer untuk siswa. Jawaban yang kedua, siswa masih bingung mengurutkan bilangan terbesar ke terkecil dan begitu sebaliknya pada materi bab bilangan. Jawaban yang ketiga yaitu saya sebagai pengajar matematika kelas 6, saya pribadi masih menggunakan video yang saya buat secara manual. Saya belum menggunakan Quizzes dikarenakan saya tidak memperizinkan siswa untuk membawa smartphone. Tempat SD Kemala Bayangkari itu berada di
Jalan Ahmad Yani nomor 30-32 ke Tintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bahan ajar yang digunakan pada pengembangan media pembelajaran interaktif di SD Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Di sini bahan ajarnya ada 4. Yang pertama, standar kompetensi. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga, indikator. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, standar kompetensi. Siswa dapat memahami konsep bilangan pecahan dengan membandingkan dan mengurutkan berbagai bilangan pecahan. Yang kedua, kompetensi dasar. Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis bilangan pecahan, pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Siswa mampu menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian pecahan dengan bilangan asli. Dan yang ketiga adalah indikator. Siswa dapat menyebutkan langkah-langkah menjumlahkan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Siswa dapat mengurutkan bilangan pecahan, desimal, persen, serta pecahan campuran. Siswa dapat mengidentifikasi kesalahan umum dalam pengurangan pecahan. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Siswa dapat memahami konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis visual. Siswa mampu mengidentifikasi pecahan senilai dengan bantuan media interaktif yang menampilkan ilustrasi gambar dan animasi pecahan. Siswa dapat menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan pecahan melalui latihan yang disajikan dalam media interaktif yang melibatkan simulasi dan permainan edukatif. Siswa dapat menerapkan konsep pecahan dalam kehidupan sehari-hari dengan bantuan aplikasi interaktif yang memfasilitasi penyelesaian soal cerita. Kemudian, materi ajar yang kita gunakan dalam pembelajaran ini adalah bilangan pecahan. Tujuan kita memilih materi bilangan pecahan karena penting dalam kehidupan sehari-hari, dapat memahami dan menggunakan konsep pecahan dalam berbagai situasi praktis, seperti pembagian makanan, pengukuran, dan membagi waktu. Selain itu, pembelajaran ini membantu siswa dalam menghitung dan mengelola uang, terutama dalam menghitung diskon, pajak, dan kembalian yang seringkali melibatkan pecahan. Dan juga menjadi lebih mudah dengan pemahaman pecahan. Lebih dari itu, mempelajari bilangan pecahan membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Selanjutnya, uraian materi ajar bilangan pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, jenis-jenis pecahan terbagi menjadi 4. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Selanjutnya, ada beberapa cara menghitung bilangan pecahan, yaitu perkalian pecahan,
penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, mengurutkan pecahan. Perkalian pecahan adalah operasi matematika di mana dua pecahan dikalikan dengan cara mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Penjumlahan pecahan adalah untuk menjumlahkan dua pecahan dengan penyebutnya terlebih dahulu. Pengurangan pecahan adalah untuk mengurangkan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda, dan kita perlu menyamakan terlebih dahulu. Mengurutkan pecahan adalah proses mengurutkan pecahan dalam urutan tertentu, seperti pecahan dari terkecil hingga ke terbesar, berdasarkan perintah pada soal. Baik, selanjutnya media pembelajaran kelompok saya menggunakan dua software, yaitu Web Editor dan Quizzes. Web Editor menampilkan animasi untuk menjelaskan materi agar lebih menarik perhatian siswa dalam pembelajaran, dan Quizzes untuk pembagian soal ke siswa sebagai latihan soal. Selanjutnya, pembagian tugas pada media pembelajaran. Kelompok kami telah membuat rencana dan konsep pembelajaran, serta sudah membagi tugas untuk setiap anggota kelompok pada aplikasi Miro. Berikut telah kami cantumkan link Miro di bawah ini. Berikut tampilan aplikasi Miro. Saya akan menjelaskan tentang apa saja yang akan digunakan. Konsep tampilan yang pertama, membuka halaman utama yang berisi judul. Kemudian, membuka halaman menu yang berisi materi dan contoh dan kuis tentang bilangan pecahan. Setelah selesai latihan soal, materi menuju halaman penutup. Konsep selanjutnya, fungsi. Fungsi tombol play, bagian halaman utama, kemudian tombol play menuju halaman menu. Setelah tekan tombol play halaman menu, ada dua tombol. Yang pertama tombol materi dan contoh, yang kedua tombol kuis. Tombol yang pertama, materi dan contoh, yang akan menampilkan materi dan contoh bilangan. Yang tombol kuisis yang kedua, yang akan menampilkan latihan soal. Tekan tombol next untuk menuju ke halaman penutup. Konsep selanjutnya adalah konten. Konten yang akan kita bahas adalah materi bilangan pecahan. Saya di sini akan menjelaskan beberapa rencana yang saya dan kelompok saya lakukan. Yang pertama, materi ajar. Materi ajar, kami memilih bilangan pecahan. Kemudian yang kedua, alur pembelajaran. Alur pembelajaran kami membagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada analisis capaian pembelajaran. Analisis capaian pembelajaran kami akan melakukan dengan cara menjelaskan materi yang akan dilakukan oleh anggota 2 dan anggota 3. Tanya jawab kelompok dan tanya jawab individu akan dilakukan oleh ketua kelompok dan anggota 2. Dan yang terakhir ada praktikum yang akan dilakukan oleh ketua kelompok dan anggota 4. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam materi bilangan pecahan adalah agar siswa memahami materi bilangan pecahan. Untuk mengembangkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi, agar siswa dapat menyelesaikan soal yang diberikan, dan yang terakhir, agar dapat menciptakan kelas yang interaktif.
Materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang akan kita bahas saat di kelas yaitu pengertian bilangan pecahan. Cara mengubah bilangan pecahan ke desimal dan persen, operasi pada bilangan desimal dan persen, mengurutkan bilangan terkecil ke terbesar, dan begitu sebaliknya. Metode pembelajaran kami melakukan dengan memaparkan materi yang akan dilakukan oleh anggota 2 dan anggota 3, diskusi kelompok yang akan dilakukan oleh ketua kelompok, tugas individu yang akan dilakukan oleh anggota 2, dan media pembelajaran kami menggunakan 2 software, yaitu Wix Editor yang dibuat oleh semua anggota kelompok dan Quizzes yang dibuat oleh semua anggota kelompok. Menyusun kegiatan pembelajaran. Kami membagi menjadi 5, yaitu apersepsi yang akan dilakukan oleh anggota 1 dan anggota 4, menyampaikan materi yang akan dilakukan oleh anggota 2 dan anggota 3, kegiatan kelompok yang akan dilakukan oleh ketua kelompok, dan presentasi hasil diskusi kelompok ataupun individu yang akan dijelaskan oleh anggota 1 dan anggota 3, dan terakhir adalah evaluasi akan dilakukan oleh anggota 3. Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan rencana observasi. Rencana observasi kami memilih lokasi sekolah yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 30 hingga 32, Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur. Target sekolah yang kami pilih adalah SD Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Alokasi waktu yang kami pilih pada pukul 10 hingga 12 WIB. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam materi bilangan pecahan yaitu agar siswa memahami materi yang diajarkan. Yang kedua, untuk mengembangkan tingkat pemahaman siswa. Yang ketiga, agar dapat menciptakan kelas yang interaktif. Yang keempat, agar siswa dapat menyelesaikan masalah soal yang diberikan. Pendekatan strategi yang kami lakukan yaitu dengan cara menciptakan suasana kelas yang interaktif. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran kami melakukan dengan cara memaparkan materi yang akan dilakukan oleh anggota 2 dan anggota 3. Diskusi kelompok yang akan dilakukan oleh ketua kelompok, tugas individu yang akan dilakukan oleh anggota 2. Media pembelajaran yang kami gunakan dengan menggunakan 2 software yaitu Wix Editor dan Quizzes. Sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran kita menggunakan e-book Matematika kelas 6 SD dengan penulis yang bernama Diki Susanto, Safitri Sihombing, Ambarsari Kusuma Wardani, Umi Salma, Eunais Salim. Kemudian penerbitnya adalah Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang rencana kegiatan pembelajaran. Rencana kegiatan pembelajaran dimulai dengan menuju ruang kelas 6. Kemudian kami memasuki kelas dan memberikan salam pembuka yang akan dipimpin oleh ketua kelompok. Kemudian anggota 1 dan anggota 4 mentertibkan siswa. Jika siswa sudah tertib, anggota 1 dan anggota 4 mulai mempersiapkan apersepsi. Jika apersepsi telah dilakukan, ketua kelompok bersiap untuk membuka Wix Editor. Jika Wix Editor sudah mulai, anggota 3 dan anggota 2 diperbolehkan menjelaskan materi. Jika materi sudah dijelaskan, anggota 1 membuka Quizzes. Dan
ketua kelompok mempersiapkan untuk memberikan tugas berkelompok. Jika tugas berkelompok sudah selesai dikerjakan oleh siswa, anggota 3 mulai mengevaluasi hasil dari tugas kelompok. Kemudian, setelah tugas selesai dievaluasi hasil, anggota 2 mulai memberikan tugas individu. Jika tugas individu telah selesai, anggota 1 mulai mengevaluasi hasil dari tugas individu. Setelah semua kegiatan telah selesai dilakukan, kami pamit undur diri dan mengucapkan salam penutup yang akan dipimpin oleh anggota 4. Lalu untuk selanjutnya adalah alur pembagian media pembelajaran. Kelompok kami telah membuat alur untuk media pembelajaran pada aplikasi Draw.io. Berikut telah kami cantumkan link Draw.io di bawah ini. Berikut adalah tampilan dari aplikasi Draw.io. Kami memilih objek observasi pada SD Kemala Bayangkari 1 dengan objek penelitiannya pada kelas 6 SD. Lalu yang pertama-tama dari alur pembelajaran yang kami buat adalah memasuki kelas 6. Setelah itu kami melakukan salam pembuka. Setelah salam pembuka, kami melakukan pembacaan doa yang dibimbing oleh ketua kelompok. Setelah pembacaan doa selesai, kami melakukan absensi kepada siswa. Kami menanyakan apakah ada yang hadir atau tidak. Setelah kami menanyakan absensi siswa, kami menanyakan kabar baik atau kabar buruk. Jika ada salah satu siswa atau siswa yang menjawab kabar kurang baik, kami menanyakan alasannya. Setelah itu, kami memberikan motivasi kepada siswa agar lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Setelah sesi memberikan motivasi selesai, kelompok kami mulai membahas materi. Materi yang kami ambil adalah mengurutkan bilangan pecahan campuran. Setelah itu, kami memberikan kuis dengan menggunakan aplikasi Quizzes dengan metode scan kode QR. Nanti pada kuis atau latihan soal tersebut ada 2 sesi. Yang pertama latihan soal individu, dan sesi yang kedua adalah latihan soal kelompok. Lalu setelah itu, siswa mengerjakan soal yang sudah ditampilkan pada proyektor secara individu. Lalu setelah siswa mengerjakan soal yang sudah ditampilkan, kami memberikan waktu kepada siswa untuk menjawab pertanyaan dengan waktu yang sudah kami tentukan kurang lebih selama 10 menit. Setelah itu, siswa mengerjakan soal secara individu dengan waktu yang sudah ditentukan. Nanti ada beberapa anggota dari kelompok kami yang akan mengawasi jalannya kelas agar tidak terjadi kecurangan dalam mengerjakan soal. Setelah waktu mengerjakan sudah habis, siswa memberikan jawaban dengan mengangkat kertas kode QR yang sudah kami print. Nantinya setiap individu atau setiap siswa akan memegang kertas kode QR yang sudah kami print. Jadi di setiap sisi kertas kode QR nanti ada opsi pilihan ganda yaitu A, B, C, atau D. Lalu nanti salah satu anggota dari kelompok kami akan men-scan kertas kode QR siswa untuk melihat jawaban siswa, apakah benar atau salah. Nantinya setiap poin atau setiap nilai pada soal akan terinput dalam aplikasi Quizzes. Setelah itu, ada beberapa anggota dari kelompok kami yang menanyakan kepada siswa, apakah ada soal yang sulit dipahami atau ada soal yang ingin mereka bahas. Lalu kami akan membahas soal tersebut.
Lalu setelah pembahasan soal selesai, kelas ditutup dengan sesi dokumentasi dan pembacaan doa. Tak lupa juga ditutup dengan pembacaan salam oleh kelompok kami. Baik, cukup sekian. Dari kelompok kami, Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.